Perkenalkan, nama saya Azhara Lutfia, NPM saya 2521511111069. Saya berasal dari Universitas Negeri Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Dalam kesempatan ini, saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1-10, membacakan asbabun nuzulnya dan apa saja keuntungan membaca surat Al-Kahfi. Sebelumnya, surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 di dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Kahfi berisi tentang keamanan, kesabaran, dan perlindungan dari fitnah dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshiru mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza ama hasibata anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba ida awafit yatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Asbabun nuzul Al-Kahfi adalah ketika dakwah Nabi Muhammad SAW semakin banyak pengikut, kaum Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW mencari cara untuk membantah kenabiannya. Mereka mengutus 2 orang tokoh, yaitu An-Nadir bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id untuk pergi ke Madinah menemui kaum Yahudi. Karena orang Yahudi terkenal sebagai ahli kitab dan memiliki pengetahuan tentang wahyu terdahulu. Orang Yahudi di Madinah berkata kepada utusan Quraisy, yaitu, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal ini. Yang pertama, tentang sekelompok pemuda yang pergi di masa lalu dan memiliki kisah yang menakjubkan. Kedua, tentang seorang laki-laki yang menguasai timur dan barat yang dikenal sebagai Zulkarnain. Ketiga, tentang ruh, apakah hakikatnya? Yahudi menegaskan, jika Muhammad bisa menjawab, maka dia benar seorang nabi. Tapi jika dia tidak bisa menjawab, dia hanya seorang pendusta. Utusan Quraisy kembali ke Mekah dan menyampaikan 3 pertanyaan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab dengan yakin, besok aku akan menjawabnya tanpa mengucapkan insya Allah. Ternyata wahyu tidak turun keesokan harinya karena tertunda 15 hari. Nabi pun merasa sangat sedih dan kaum Quraisy semakin gencar mengolok-ngolok beliau.
Mereka berkata, Muhammad tidak tahu apa-apa. Ada pula yang menuduh Nabi, kalau memang ia Nabi, seharusnya ia langsung tahu dan bisa untuk menjawab. Setelah 15 hari, Allah menurunkan wahyu berupa surat Al-Kahfi ayat 1-10. Turun lebih dahulu sebagai pembukaan, menegaskan kebenaran Al-Quran yang lurus, memberi kabar gembira bagi orang yang beriman dan kabar buruk bagi orang kafir, menenangkan hati Nabi Muhammad SAW yang sedih, menyatakan bahwa dunia hanyalah ujian sementara, dan mengawali kisah Asbabul Kahfi yang merupakan salah satu pertanyaan dari orang Yahudi. Dan ada pula keuntungan dari membaca surah Al-Kahfi adalah terlindung dari fitnah Dajjal. Dan ada pula keuntungan dari membaca surah Al-Kahfi adalah yang pertama, terlindung dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, cahaya di antara dua Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim Baihaqi. Yang ketiga, mendapat cahaya hingga Mekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan terpencar cahaya untuknya dari bawah kakinya hingga ke langit yang akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 4. Penguat iman di masa fitnah. Kandungan surat Al-Kahfi penuh dengan berbagai kisah. Yang pertama, Ashabul Kahfi, 2 kisah pemilik 2 kebun, 3 Musa dan Khidir, 4 Dzulkarnain. Semua ini mengajarkan cara menghadapi berbagai fitnah, maupun dari fitnah dunia, fitnah agama, harta, dan kekuasaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.